Barat pada saat itu. Kemudian, jadi menurut Harun Nasution, masa modern itu dimulai sejak tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Nah, pada masa modern ini ada yang disebut dengan zaman kebangkitan Islam. Jadi umat Islam itu dikarenakan masa transisi tadi mengalami kemunduran dari bangsa Barat, mulai ketika transisi mau menuju masa modern, umat Islam itu sadar akan ketertinggalan yang disebut dari dunia Barat dan mengejar ketertinggalannya. Nah, pada tahun berapa masa modern dimulai? 1800 yang Nah, terus ada satu peristiwa yang menandakan umat Islam pada saat itu mulai bangkit dari ketertinggalannya. Ada yang tahu peristiwa apa? Gak tahu, gak ada yang tahu? Jadi awal masa peristiwa kebangkitan Islam pada saat itu ditandai dengan ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir. Apa itu ekspedisi Napoleon Bonaparte? Ekspedisi itu apa ya? Perluasan wilayah dari wilayah barat Eropa ke timur tengah yang pada saat itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Nah, pada saat itu Napoleon Bonaparte ini seorang pemimpin yang berasal dari Prancis. Berasal dari mana? Berasal dari Prancis, yang beliau ini sangat sukses dalam kepemimpinannya dikarenakan memiliki strategi perang yang modern, terus membawa para ilmuwan. Jadi strategi modern itu berkembang pesat dengan menjajah wilayah Islam pada saat itu. Bisa dipahami? Bisa. Dikarenakan Napoleon Bonaparte ini melakukan penguasaan wilayah dengan strategi modern, akhirnya membuka mata umat Islam untuk bangkit kembali, menyamakan dengan untuk mengejar kembali atau ketertinggalannya dan mengejar kemajuan seperti yang dunia Barat lakukan. Kemudian ada faktor kemunduran dunia Islam pada saat itu. Yang pertama, banyak negara Islam di bawah penjajahan Eropa. Dikarenakan umat Islam itu mengalami ketertinggalan, akhirnya bangsa Eropa mereka itu dijajah dengan bangsa Eropa. Kemudian kemunduran terjadi itu tidak hanya dalam satu bidang, tapi ada 4 bidang, yaitu ilmu pengetahuan, politik, keamanan, dan juga sosial budaya. Apa saja 4 bidang yang mengalami kemunduran pada saat itu? Ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial budaya. Terus ada beberapa upaya yang dilakukan oleh umat Islam untuk bangkit kembali pada saat itu. Jadi para pemimpin negara-negara Islam besar pada saat itu seperti negara Mesir, negara Turki, para pemimpinnya itu mulai membenahi struktur pemerintahan, yang dimana struktur pemerintahannya itu menyamakan atau menyetarakan dengan struktur pemerintahan pada masa modern. Akan tetapi tetap berada di ajaran Islam. Jadi apa saja yang dibangkitkan oleh para pemimpin dan cendekiawan oleh negara-negara Islam terbesar pada saat itu? Yang pertama adalah membangkitkan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Jadi para pemimpin itu mengirim para pelajar-pelajar ke negara Mesir, negara Turki, itu ke negara-negara Eropa untuk belajar di sana. Yang kemudian setelah mereka memiliki ilmu di sana, mereka kembali ke negaranya dan menerjemahkan buku-buku yang dari Eropa tadi ke dalam bahasa Arab dan bahasa lokalnya orang
Dan ada yang namanya sikap fatalistik umat Islam, yang dimana kayak apa? Sikap fatalistik itu yakin bahwa takdir itu menentukan segalanya. Jadi mereka kalau udah takdirnya dijajah, ya udah takdirnya kayak gitu. Jadi mereka itu yakin bahwa yang mengatur dirinya itu ya udah takdir. Jadi mereka itu menganggap bahwa takdir itu yang menentukan hidupnya dia. Jadi menyebabkan stagnasi dan keterbelakangan umat pada saat itu. Kemudian dikarenakan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran Islam pada saat itu, muncullah beberapa tokoh-tokoh Islam yang pada saat itu ingin merubah pemikiran atau ajaran-ajaran Islam yang melenceng yang menyimpang pada saat itu. Nah, dinamakanlah yang namanya gerakan pembaharuan atau yang gerakan modernisasi. Apa sih tujuan dari gerakan pembaharuan itu? Yang pertama adalah mengembalikan umat-umat Islam yang telah menyimpang dari ajaran Islam kembali ke Al-Quran dan hadis. Kemudian menumbuhkan semangat untuk maju, berilmu dan mandiri. Kemudian siapa saja sih tokoh pembaharu Islam? Siapa saja sih tokoh pembaharu Islam? Nah, ada tiga negara Islam terbesar pada saat itu. Apa saja? Pertama, Mesir, Turki, India. Dikarenakan ketiga negara tersebut adalah negara Islam yang terbesar pada saat itu, tokoh-tokoh yang terkenal adalah yang pertama dari Mesir. Ada yang namanya Muhammad Ali Pasha. Terus ada Rifat Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Bashir Ridho. Nah, tokoh-tokoh pembaharuan Islam ini pernah dibahas di materi-materi sebelumnya secara lengkap. Kemudian dari Turki ada Sultan Mahmud II. Ada yang kenal Sultan Mahmud II? Terus ada yang namanya Namin Kemal. Meskipun kita nggak kenal, tapi kita tetap mempelajari biografi tersebut karena tanpa beliau kita tidak akan mengalami kemajuan yang perkembangan Islam pada saat ini. Kemudian dari India ada Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Nah, ini adalah bukti-bukti perkembangan kebudayaan Islam pada masa modern. Jadi ada pertama dari arsitekturnya. Nah, umat Islam itu di masa modern itu sudah maju, sudah bangunan-bangunannya itu sudah hampir sama seperti struktur bangunan-bangunan yang ada di dunia barat. Ada juga berkembang pesat kebudayaan pada masa modern. Contohnya ada di bagian sastrawan. Yang pertama tadi kan arsitektur, yang kedua ini sastrawan. Nah, Muhammad Iqbal itu disebutkan tokoh dari negara mana? Muhammad Iqbal itu dari mana? Dari India.
Jadi dibaca